Pernah gak sih kalian ngerasain stres, overthinking, terus kayak kesal aja gitu, banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang bikin kita kesel, emosi kayak, kesel banget gua, jengkel gitu kan. Nah, jadi ternyata ada sebuah filosofi yang bisa membuat kita jadi lebih tenang dan lebih bersikap rasional untuk menghadapi semuanya itu. Yes, itu adalah filosofi teras, kalau bahasa Yunaninya tuh stoik ya. Stoicisme adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita bagaimana mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan gitu. Jadi di buku ini karya dari Henry Manampiring. Ini adalah terbitan dari Kompas Gramedia gitu ya. Jadi dia ini bukunya keren banget. Pertama kali launching tuh dia di tahun 2018. Dan sampai tahun 2025 ini dia udah ngeluarin cetakan sampai ke 75. Wow, gokil banget kan. Biasanya buku-buku yang gue baca tuh biasanya paling 5 sampai 10 gitu ya. Ini sampai 75, ini adalah buku yang keren banget. Pertama kali gue lihat ini sebetulnya udah dari tahun 2020 kayaknya ya. Cuma waktu itu gue masih belum tertarik aja gitu, kayak gue pikir filosofi teras ini kayak harus mikir banget gitu kan, dan ternyata gue salah besar. Di buku ini bahasanya simple, bahasanya ringan, terus relatable sama kehidupan kita sehari-hari. Yang dia bahas tuh bukan sebuah kalimat teori-teori yang berat gitu. Justru dia cuma menceritakan kehidupan dia, entah kehidupan penulis Henry Manampiring atau enggak dia ngasih kisah inspiratif dari filsuf stoik tuh kayak Marcus Aurelius sama Epictetus gitu. Jadi di buku ini ringan banget, seperti judulnya filosofi teras. Jadi ya kebayangnya inilah kalian nongkrong di teras depan rumah kalian sambil ngopi sama teman kalian. Bahasannya apa sih? Bahasannya yang santai-santai kan, tapi penuh makna dan penuh arti. Jadi itu dia kenapa dinamainnya filosofi teras. Jadi di buku ini menurut gue keren banget, cocok banget nih buat kita yang overthinking, stres gitu kan. Bagaimana nih cara menghadapi hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contohnya kayak lagi di jalan, lagi macet gitu. Itu kan hal-hal yang ada di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah macet, udah aja diem gitu. Tapi hal yang bisa kendalikan tuh apa? Yes, pikiran kita gitu. Jadi kita mau bereaksinya bagaimana nih dengan kemacetan itu? Apakah kita mau marah-marah nggak jelas, yang ngabisin waktu, ngabisin energi, atau enggak kita stay calm aja. Mungkin dengan macet ini kita bisa sambil setel lagu, kita bisa nyanyi-nyanyi, atau kita bisa ngobrol sama keluarga kita di jalan gitu kan. Itu kan lumayan quality time. Jadi seperti itu filosofi teras. Terus kalau misalkan di tempat kerja juga, kalian kerja yang bagus gitu. Terus kalau misalkan hasilnya bos kalian akan naikin gaji kalian atau enggak, itu kan di luar kendali kita. Yang penting adalah prosesnya, itu bukan hasilnya. Itulah yang salah satu contoh di mana buku filosofi teras ini ngajarin kita bagaimana caranya ya menghadapi hal-hal seperti itu gitu, di luar kendali kita. Jadi yang paling gue inget tuh, kita tuh sebagai manusia memang wajar ya, karena kita punya yang namanya reaksi otomatis gitu. Jadi begitu kita kaget tuh, kita pasti kan ada yang namanya kesel, ada yang namanya marah. Nah, tapi gimana caranya kita bisa langsung switch ke dalam ketenangan dan rasional? Ya salah satunya harus dilatih dengan pola pikir yang seperti ini, seperti stoicisme ini gitu. Jadi menurut gue ini buku yang worth it banget untuk kalian baca gitu, dan mumpung sekarang masih banyak juga nih bukunya gitu. Entah kalian suka soft cover atau hard cover seperti ini gitu kan. Kalau gue ternyata sekarang suka banget baca buku hard cover karena lebih nyaman aja untuk dibaca. Jadi kalau misalkan soft cover tuh kalau dibaca seperti ini kayak kurang hard gitu. Jadi ya udah gue beli hard cover gitu. Terserah kalian mau beli yang soft cover atau hard cover gitu, isinya sama aja gitu. Itu tentang kenyamanan kalian aja. Oke, di video kali ini itu yang bisa gue bahas. Ini adalah filosofi teras karya Henry Manampiring gitu. Siapa lagi yang bisa gue sampaikan? Yep, itu aja paling. Oke, di video selanjutnya nanti gue bakal bahas banyak buku lagi. Kira-kira bagaimana kalian setelah baca buku ini? Yang udah pernah baca buku ini, coba share dong di kolom komentar gitu. Yang belum baca, kalian harus baca buku ini. Dan apalagi yang bakal gue bahas di video selanjutnya,
tonton terus di channel gue. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.